Hehehe, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman KMCM dimanapun kalian berada. Ketemu lagi kali ini dengan saya Sugi Gaul. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya kita memasak nasi atau beras menjadi nasi dengan nesting dan kompor mini seperti ini. Karena biasanya ada yang kesulitan dengan gimana cara masaknya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan gimana caranya kita memasak dengan nesting. Baik, karena sudah lapar, ayo kita lakukan. Baik teman-teman, ini adalah nestingnya. Kita kali ini nesting kotak ya, ini ya. Jadi di dalamnya seperti ini. Ada pengungkitnya, buat ngangkat. Kemudian langsung saja kita ambil nestingnya ya, seperti ini nestingnya, bentuknya kotak. Nah, untuk kali ini kita akan pakai bagian nesting yang tengah ini, kan ada 3. Nah, kita pakai yang tengah ini, yang ukuran tengah. Baik, untuk nestingnya ini kemudian kita akan masak. Coba kita masak 1 gelas beras seperti ini. Langsung saja kita tuangkan. Baik, ayo kita cuci. Baik, pura-puranya kita ada di mata air ya, di pegunungan ya. Nah, airnya mengalir jernih dan deras. Kita cuci berasnya. Ini beras sudah lama ini nggak dimasak ini. Nggak apa-apa, kita cuci. Oke, sekarang untuk ukuran airnya, ini juga yang penting, ukuran airnya. Selera orang juga beda-beda ya teman-teman. Ada yang suka nasi yang keras, ada juga yang suka yang empuk, lembek gitu. Saya sukanya yang ini teman-teman, yang lembek, lembut gitu ya, jadi nggak terlalu susah makannya. Kalau di rice cooker biasanya kan kita pakai yang segini ya, tapi untuk kalau pakai nesting ini saya pikir biasanya saya kasih air yang agak lebih sedikit lah. Kalau kebanyakan nanti kan tinggal dikurangin, kalau kurang ya tinggal ditambahin, gitu aja sih. Oke, kita bawa ke kompor. Ini berasnya. Sekarang kita nyalakan kompornya ya. Ini kebetulan pemantiknya rusak, kita pakai korek. Gasnya dikeluarkan, dipancing. Oke, sudah ada apinya. Sekarang kita naikkan nestingnya. Nestingnya begini ya, diagonal ya, karena kalau dia begini ini agak rawan rawan meleset. Nah, kalau begini lebih aman. Oke, setelah itu jangan lupa ya, kita tutup sekalian nih pakai tutupannya. Kita tutup bagian bawahnya ini, makanya ini harusnya emang jangan sampai kotor, bersih terus harusnya. Ini nutupnya. Oke, untuk apinya sekarang, apinya nggak apa-apa besar ya, api besar nggak apa-apa.
tapi nanti kalau sudah mendidih kita akan kecilkan. Oke ya, sekarang kayaknya udah sekitar 5 menit. Kita coba lihat, airnya mulai bergerak-gerak mendidih teman-teman. Oke, apinya biar besar aja dulu, nggak apa-apa. Kita tutup lagi, nanti kita tengok lagi. Oke, kita lihat ya, mendidih teman-teman ya. Sekarang kita kecilkan apinya. Apinya nggak usah terlalu besar ya, kecil aja, nggak usah terlalu besar, sabar. Karena kalau terlalu besar apinya jadinya seperti ini teman-teman. Ini agak terlalu besar ya, karena airnya juga masih banyak. Sementara kita buka dulu. Sambil kita bersihkan ini, jadi panas. Tenang saja, tenang saja. Kalau bisa kita tutup teman-teman, tapi harus siap kalau airnya naik lagi. Kita angkat, kita tenangkan dulu. Nggak apa-apa diaduk-aduk. Biar nggak kosong. Ini airnya sudah kelihatan berkurang. Ini namanya kita harus kecilkan lagi apinya karena airnya sudah terlihat habis. Kecil saja, ini namanya simmering. Kita buka lagi, airnya pada turun. Ya memang harus sabar dan telaten teman-teman. Jangan apa istilahnya, jangan gerusak-gerusuk. Biasanya kan capek ya, pengennya segera makan ya, tapi ya memang butuh proses. Kalau pengen segera makan, kalian bisa bekalnya yang langsung bisa dimakan, misalnya nasi bungkus misalnya. Tapi kalau kalian pengen masak nasi ya harus sabar ya, sabar. Tutup lagi, sabar, tenang ya. Api sudah kecil, airnya juga sudah kering. Ini sudah nggak tumpah-tumpah, tapi kita coba ya apakah dia sudah bagus hasilnya. Ini hasil sementara. Nampaknya kita cobain dulu ya. Kita cobain dulu lah apakah dia sudah cukup. Bismillah. Masih agak keras teman-teman. Kalau masih agak keras ya kita tambahin air aja. Yang penting apinya jangan gede. Masih keras, kita tambahin air lagi. Kalau bisa sebenarnya air yang panas, tapi kalau nggak bisa ya air dingin nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja. Oke, tutup lagi, tunggu lagi, sabar. Nah lihat dia mendidih lagi airnya. Harus diawasi terus. Sambil ngapain kek? Tapi jangan jauh-jauh dari kompor ya. Kalau masak nasi itu memang
harus sabar teman-teman, kecuali kalian bawa rice cooker ya, tapi kan nggak ada colokan. Oh, kadang ada juga kita bisa bawa yang modelnya sapruk apa ya, yang ada saringannya itu. Nah itu lebih apa ya namanya, lebih bagus teman-teman dari sisi kematangannya, kan dia di steam kan, jadi dia nggak kebakar, air ada di situ, kemudian airnya naik, kan air di bawah, kemudian saringan, kemudian nasi. Nah airnya direbus kan di bawah, kemudian dia akan menjadi uap, kemudian dia memasak nasinya tuh yang di atasnya, dan itu bisa lebih bagus hasilnya sebenarnya. Tapi kalau modelnya nesting seperti ini kan kita nggak bawa saringan, jadi ya kita harus sabar dengan air yang kita masukkan manual. Kalau sudah agak kering, kita masukkan air lagi. Kita coba lagi sekarang apakah sudah lebih baik hasilnya. Jangan sampai telat tapi ya, pokoknya itu jangan sampai airnya itu benar-benar kering. Kalau airnya kering nanti dia bisa gosong menjadi intip. Coba lagi ya. Penampakannya seperti ini. Bismillah. Nah ini baru bisa kita makan nih. Ini modelnya nggak terlalu lembek. Kalau ingin lebih lembek lagi bisa ditambah air lagi kalau kalian punya banyak air. Kalau nggak ada air ya udah makan aja. Namanya juga istilahnya kondisi extraordinary, darurat ya. Udah enak teman-teman, saya jadi lapar, udah lapar dari tadi. Sekarang kita kasih lauk apa ini biasanya, mie aja lah ya. Ini udah enak nih, sambil nunggu. Ini penampakannya sekarang ya, ini sudah enak. Bisa kita tutup dulu ya biar dia lebih maksimal lagi empuknya. Dan tapi perlu diwaspadai ya teman-teman, jangan sampai nanti dia ada bunyi kretek-kretek yang terlalu besar, nanti itu tandanya kebakar nasinya. Apinya kecil aja, jangan besar-besar pokoknya. Bukan kecil, hampir nggak kelihatan, tapi yang penting dia terus mengeluarkan panas. Nah kayak gitu sih. Oke, sabar, mungkin sedikit lagi ya. Sedikit lagi kita buka coba. Nampaknya sudah nggak ada air yang keluar, makanya kita harus mematikan sekarang supaya tidak terjadi kegosongan. Kita matikan. Nah oke teman-teman, selesai. Kita lihat ya, ini nggak ada yang kosong nih harusnya. Tuh nggak kosong, cuman ngintip, memang ngintip tapi dia nggak sampai kosong gitu teman-teman. Ya tuh, seringnya itu kosong karena ya tadi mungkin ditinggal sibuk apa gitu misalnya, jadinya kosong. Nah ini kan nggak kosong sampai bawah ya, ada intip-intip kerak sedikit tapi nggak sampai kosong, jadi masih mudah untuk dicuci. Ayo kita bikin lauknya. Sebenarnya kompornya kan 2 ya teman-teman, harusnya tadi bisa ya kita sekalian bikin ya, cuman konsentrasi ke kamera, jadi ya daripada ya kan satu-satu nggak apa-apa lah. Kita sekarang masak air.
Kasih bawang goreng lagi kan. Well, this is it. Ada apanya di sini? Wah, agak terlalu matang sih. Tapi lumayan lah, masih ada lumer-lumernya dikit. Karena kita sambil syuting teman-teman, jadi harusnya tadi pas panas, cuman nggak ada kameramen ya sudah ini jadi sudah mengeras, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Ya baik teman-teman, demikian tadi acara dapur Sugi kali ini. Dapur Sugi ya. Untuk tutorial gimana caranya memasak nasi dengan menggunakan nesting, demikian tadi, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, jangan lupa buat like juga subscribe. Oke, kita sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.